Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sandrina Aulia Siswoko. Saya sekolah di SMK Negeri 14 Samarinda. Dan saya menduduki kelas 12 OTKP. Di sini saya ingin memenuhi tugas, yaitu membahas tentang penggajian PNS berdasarkan pangkat dan golongannya. Pertama, sebagai informasi dalam karir CPNS, ada banyak pangkat golongan CPNS yang dibedakan dengan nama, yaitu pertama, golongan 1 disebut dengan juru. Pada umumnya, golongan ini berasal dari lulusan SD sampai SMP. Kedua, golongan 2 dinamakan pengatur, memiliki kualifikasi lulusan SMA hingga D3. 3. Golongan ketiga disebut penata untuk lulusan S1 atau setara D4 hingga S3. Dan keempat, golongan 4 adalah pembina, yaitu puncak dari karir PNS. Nah, dari golongan ini dibagi lagi menjadi beberapa golongan ruang kerja yang terbagi atas A, B, C, D. Misalnya 1A, 1B, 1C, 1D, dan seterusnya. Tapi, khusus untuk setiap golongan 4 ada 5 ruang. 1. 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E. Berikut ini pembagian pangkat golongan PNS. Pertama, golongan 1 atau juru. Terdiri dari 1A adalah juru muda, 1B adalah juru muda tingkat 1, 1C adalah juru, 1D adalah juru tingkat 1. Kedua, golongan 2 atau pengatur. Terdiri dari 2A adalah pengatur muda, 2B adalah pengatur muda tingkat 1, 2C adalah pengatur, 2D adalah pengatur tingkat 1. 3. Golongan 3 atau penata. Terdiri dari 3A adalah penata muda, 3B adalah penata muda tingkat 1, 3C adalah penata, 3D adalah penata tingkat 1. Keempat, golongan 4 atau pembina. Terdiri dari 4A adalah pembina, 4B adalah pembina tingkat 1, 4C adalah pembina utama muda, 4D adalah pembina utama madya, 4E adalah pembina utama. Penyebutan pangkat golongan dan ruangan ini pertama kali ada di Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2000. Setelah mengetahui pangkat golongan CPNS, mari sekarang bahas mengenai gaji atau penghasilan menjadi seorang PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan atau MKG. Seorang PNS juga akan mendapatkan tunjangan. Nah, tunjangan ini sifatnya berbeda-beda sesuai dengan masa kerja, instansi, dan juga jabatan yang diemban baik secara struktural dan fungsional. Perlu diketahui, saat kamu masih berstatus CPNS, gaji yang kamu terima baru 80% atau belum sepenuhnya menerima gaji. Agar lebih jelasnya, berikut ini gaji PNS untuk gelombang 1 hingga 4. Hitungan gaji ini diurutkan berdasarkan dari yang terendah hingga tertinggi, disesuaikan dengan masa kerja atau MKG, mulai dari kurang 1 tahun hingga 27 tahun. Selanjutnya saya akan membahas tentang tunjangan PNS. Daya tarik lain menjadi PNS selain bisa abdi negara adalah adanya sejumlah tunjangan yang didapat. Ketika kamu menjadi PNS, ada beberapa tunjangan yang akan kamu dapatkan seperti 1. Tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang paling besar yang akan diterima. Besaran
Tunjangan ini berbeda-beda tergantung pangkat golongan CPNS dan instansi, baik instansi pusat atau juga daerah. Kedua, tunjangan suami atau istri. Untuk tunjangan yang satu ini diatur dalam PP nomor 7 tahun 1977. Dalam PP ini disebutkan bahwa PNS yang memiliki suami atau istri berhak mendapatkan tunjangan 5% dari gaji pokok. Tapi, jika suami istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan ke salah satunya dengan mengacu pada gaji tertinggi di antara keduanya. Ketiga, tunjangan anak. Selain mengatur tunjangan suami atau istri, PP nomor 7 tahun 1977 juga mengatur mengenai tunjangan anak. Nah, besarnya tunjangan anak adalah 2% dari gaji pokok. Keempat, tunjangan makan. Besarnya tunjangan makan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 32 PMK 02 tahun 2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018. Besarnya tunjangan ini adalah golongan 1 dan 2 mendapat uang makan sebesar Rp35.000 per hari. Golongan 3 dapat sebesar Rp37.000 per hari. Golongan 4 dapat sebesar Rp41.000 per hari. 5. Tunjangan ini hanya Kelima, tunjangan jabatan. Tunjangan ini hanya diberikan untuk PNS di jenjang eselon. Pemberian tunjangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural. Keenam, perjalanan dinas. Dalam mengemban tugas, PNS sering kali harus melakukan perjalanan dinas, baik itu keluar kota atau juga bisa juga keluar negeri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai besaran gaji pensiun seorang PNS. Besaran pensiunan pokok diatur melalui Peraturan Pemerintah atau PP tanggal 18 2019 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda atau duda. Berikut besaran gaji pensiun PNS, gaji pokok pensiunan PNS. 1. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 1, yaitu sejumlah Rp1.170.600. 2. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 2, antara sejumlah Rp1.170.600 sampai dengan Rp1.375.200. 3. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 3 antara sejumlah Rp1.170.600 sampai dengan Rp1.727.000. 4. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 4 antara sejumlah Rp1.170.600 sampai dengan Rp2.124.500. Selanjutnya, gaji pokok bagi janda atau duda dari PNS yang meninggal pensiun. Pertama, pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 1 antara sejumlah Rp1.560.800 sampai dengan Rp1.934.800. Kedua, golongan 2 antara sejumlah Rp1.568.800 sampai dengan Rp2.746.500. Ketiga, golongan 3 antara sejumlah Rp1.786.100 sampai dengan Rp3.453.300. Keempat, golongan 4 antara sejumlah Rp2.111.400 sampai dengan Rp4.243.600. Berikut adalah gaji pokok yang diberikan kepada orang tua dari PNS yang meninggal. 1. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 1
antara sejumlah 312.160 sampai dengan 386.960 rupiah. 2. Golongan 2 antara sejumlah 312.160 sampai dengan 549.300 rupiah. 3. Golongan 3 antara sejumlah 357.220 sampai dengan 690.660 rupiah. 4. Golongan 4 antara 422.280 sampai dengan 848.720 rupiah. Oke, sekian penjelasan penggajian PNS dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan kalimat atau ucapan saya dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.